Adu senjata pecah di pinggiran ibu kota Suriah, Damaskus, pada akhir Februari 2025. Konfrontasi terjadi di perkampungan Jeramana, daerah yang dihuni oleh suku minoritas Druze dan juga sebagian warga Kristiani. Tak makan waktu lama, pasukan keamanan pemerintah Suriah segera diterjunkan untuk mengamankan situasi. Tetua Druze mewanti-wanti adanya agenda Israel yang bertujuan memecah belah Suriah dengan memanfaatkan suku Druze. Bagaimana kejadiannya dan rencana apa yang akan Israel lancarkan di Suriah? Konfrontasi terjadi antara sebuah kelompok bersenjata di Jeramana dengan sebuah pasukan Kementerian Pertahanan pemerintah Suriah. Penembakan terjadi pada Jumat 28 Februari 2025 di perkampungan suku Druze Suriah, Jeramana. Akibatnya, seorang staf Kementerian Pertahanan Suriah, Ahmed Al-Khatib, meninggal dunia dan 9 lainnya terluka. Tak hanya menewaskan pasukan pemerintah, kelompok bersenjata itu juga menyerang kantor polisi Jeramana. Imbasnya, pasukan pemerintah yang bertugas di sana terpukul mundur. 2 hari kemudian, pemerintah Suriah pun menerjunkan pasukannya ke Jeramana untuk mengakhiri kekacauan dan merebut pos keamanan yang dikendalikan kelompok bersenjata. Direktur Keamanan Kota Damaskus, Letkol Hussam Al-Tahan, bersumpah akan menangkap siapapun yang terlibat dalam pembunuhan staf Kementerian Pertahanan Suriah. Pengerahan pasukan itu juga sekaligus untuk membongkar pos pemeriksaan ilegal yang dioperasikan kelompok bersenjata. Keadaan mulai tenang setelah ada negosiasi di antara pasukan Kementerian Dalam Negeri dan para pemangku kepentingan setempat. Al-Tahan mengaku ada kerjasama yang baik dari warga Jeramana yang sepakat ingin menciptakan keamanan dan ketertiban di permukiman mereka bersama pemerintah baru Suriah. Pasalnya, warga Druze Suriah sudah sejak lama menentang rezim Bashar al-Assad. Para tetua Druze di Jeramana juga mengatakan mereka tak akan melindungi gerombolan pelanggar hukum dan akan menyerahkan siapa saja yang terlibat dalam kekerasan. Dewan Kota Jeramana berjanji akan menyerahkan para pelaku penembakan dan memulangkan jenazah Ahmed Al-Khatib. Pada Rabu 3 Maret 2025, pasukan dari pihak Druze menjaga bagian dalam Jeramana dan pasukan pemerintah bersiaga di luar. Di tengah huru-hara penembakan di wilayah permukiman Druze, muncul peringatan adanya campur tangan Israel dalam insiden itu. Sehari setelah insiden penembakan, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeluarkan ancaman kepada pemerintah baru Suriah. Pada Sabtu 1 Maret 2025, Katz mewanti-wanti pemerintah baru Suriah untuk tidak menyakiti warga Druze. Namun, sejumlah warga Druze di Jeramana justru tak satu suara dengan Katz. Salah Abdulrak Al-Ahmed misalnya. Warga Druze itu menyebut ancaman Katz itu sangat berbahaya dan bisa memicu perpecahan sektarian di Suriah. Sementara warga Druze lainnya, Isa Abdul Haq, menyebut Israel bisa berbicara apa saja tetapi tak ada yang mendengarkan. Pemimpin veteran Druze di Lebanon, Walid Jumblat, pun juga satu sikap dengan warga Druze di Suriah. Dalam konferensi pers pada Minggu 2 Maret 2025, Jumblat mengingatkan kepada suku Druze dan warga Suriah lainnya untuk berhati-hati terhadap skenario buruk Israel. Jumblat menuding bahwa Israel tengah menyusun rencana menciptakan perpecahan sektarian dan kekacauan di Suriah dengan memanfaatkan suku Druze. Israel seolah-olah ingin melindungi warga Druze di Suriah untuk melancarkan agenda pecah belah di negara itu. فعلى أحرار سوريا أن يحذروا من المكائد الإسرائيلية. تريد إسرائيل أن تستخدم القبائل والطوائف والمذاهب لمصلحتها. تريد تفتيت المنطقة. هذا مشروع قديم جديد ومررنا عليه في لبنان بمرحلة معينة وفشل في لبنان بالرغم من الخسائر الفادحة التي مني بها لبنان. فشل. لكن اليوم تعيد إسرائيل
لتمتد، ومشروعها التوراتي ليس له حدود، ليس له حدود. إسرائيل الكبرى نعم تريد تحقيق إسرائيل الكبرى نعم. هذه هي مسؤولية القادة العرب قبل فوات الأوان. Adapun Walid Jumblat adalah salah satu tokoh Druze terkemuka di Timur Tengah, pengkritik vokal Israel dan pendukung Palestina. Rencananya, Jumblat akan terbang ke Suriah dan bertemu dengan para pemimpin baru untuk membahas nasib warga Druze. Adapun warga Druze kini mengisi 3% dari seluruh penduduk Suriah yang berjumlah 24 juta. Mereka memilih untuk menjaga jarak dan menjauhkan diri dari konflik selama perang saudara di Suriah berlangsung. Kelompok Druze tinggal menyebar di provinsi Suwaida, Suriah Selatan, pinggiran kota Damaskus, Lebanon, dan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Sekitar 18.000 warga Druze di dataran tinggi Golan Suriah menolak untuk menerima kewarganegaraan Israel. Sementara 140.000 lainnya yang berada di sisi dataran tinggi Golan Israel telah melepas kewarganegaraan Suriah mereka. Suriah yang tersusun atas unsur sektarian yang kental sangat rawan untuk disusupi sabotase yang bisa memecah belah perdamaian Damaskus. Itulah mengapa tokoh terkemuka Druze Walid Jumblat mewanti-wanti adanya campur tangan Israel dalam konfrontasi bersenjata di perkampungan Druze Suriah tempo hari. Agenda pecah belah Israel itu disebut-sebut tak terlepas dari rencana pembentukan Israel Raya atau The Great Israel. Kira-kira bisakah pemerintahan baru menjaga perdamaian Suriah dan menutup celah masuknya sabotase yang bisa memecah belah perdamaian? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.